Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tabakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tabakur Channel, Idul Fitri adalah hari kemenangan yang dinanti oleh seluruh umat Islam setelah menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh. Namun, bagi sebagian orang, momen ini juga bisa menjadi ujian berat, terutama bagi mereka yang menghadapi keterbatasan finansial. Tak sedikit yang merasa sedih atau minder karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli baju baru, memberikan hadiah, atau menyediakan hidangan spesial. Lantas, bagaimana cara menghadapi Idul Fitri tanpa uang yang cukup? Berikut beberapa hal yang bisa kita renungkan dan lakukan. Yang pertama, memahami hakikat Idul Fitri. Sahabat Tabakur Channel, Idul Fitri bukan tentang kemewahan atau banyaknya harta yang kita miliki, tetapi tentang kemenangan spiritual dan keberhasilan hati setelah menjalani Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Quran Surat At-Tur ayat 17. Hakikat dari Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah, yaitu kesucian diri setelah menjalankan ibadah puasa dan meningkatkan ketakwaan. Perayaan ini bukan soal kemewahan, tetapi bagaimana kita mensyukuri kesempatan untuk memperbaiki diri dan mempererat hubungan dengan sesama. Kedua, bersyukur dengan apa yang dimiliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dalam hal dunia, dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian, karena itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Hadis riwayat Muslim. Bersyukur dalam keadaan sulit bisa menjadi tantangan, tetapi inilah yang bisa membuat kita lebih bahagia dan damai daripada fokus pada apa yang tidak kita miliki. Lebih baik kita merenungkan nikmat yang masih ada, seperti kesehatan, keluarga, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah dengan baik. Ketiga, mengutamakan ibadah dan silaturahmi. Salah satu hal penting dalam Idul Fitri adalah salat Id, berdoa, dan memperbanyak zikir. Selain itu, silaturahmi dengan keluarga dan tetangga lebih utama daripada sekedar penampilan atau konsumsi yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahmi tidak harus dalam bentuk hadiah atau makanan mahal. Kehadiran dan doa tulus jauh lebih berharga. Kita bisa mengunjungi keluarga, meminta maaf, dan berbagi cerita sebagai bentuk kebahagiaan sederhana namun bermakna. Keempat, menghindari hutang yang tidak perlu. Seringkali, demi memenuhi standar sosial, seseorang tergoda untuk berhutang agar bisa merayakan Idul Fitri dengan mewah. Padahal, dalam Islam, berhutang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kemampuan untuk melunasinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin masih tergantung dengan hutangnya hingga hutang itu dilunasi. Hadis riwayat Tirmizi. Berhutang untuk kebutuhan pokok memang diperbolehkan, tetapi tidak untuk hal yang sifatnya konsumtif dan sekadar ingin tampil mewah. Idul Fitri tetap bisa dijalani dengan sederhana tanpa membebani diri dengan hutang yang nantinya sulit dibayar.
Kelima, memanfaatkan kreativitas dan keterampilan. Jika kondisi keuangan terbatas, cobalah untuk lebih kreatif. Misalnya, menjahit pakaian sendiri atau memperbaiki pakaian lama agar terlihat lebih baik. Memasak makanan sederhana namun tetap lezat dan bernilai gizi. Membuat kue atau parsel sendiri untuk diberikan kepada keluarga. Dan menghias rumah dengan bahan-bahan sederhana agar tetap terasa suasana Idul Fitri. Tidak perlu mengikuti tren atau merasa rendah diri jika tidak bisa membeli barang baru. Kreativitas justru bisa memberikan kebahagiaan dan rasa puas yang lebih besar. Keenam, memperbanyak sedekah meski sedikit. Meskipun dalam keterbatasan, tetaplah berbagi semampunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Sedekah tidak harus berupa uang, tetapi juga bisa dalam bentuk tenaga, ilmu, atau sekedar membantu orang lain dengan tulus. Bahkan tersenyum kepada orang lain juga merupakan sedekah. Hal kecil yang kita lakukan bisa membawa manfaat besar bagi orang lain dan mendatangkan keberkahan bagi diri kita sendiri. Ketujuh, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jika kita merasa kekurangan, jangan pernah putus asa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh agar Allah mencukupi kebutuhan kita. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Selain berusaha, kita juga perlu bertawakal kepada Allah. Percayalah bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Setiap badai pasti akan berlalu. Dan rezeki Allah bisa datang dari arah yang tidak kita duga. Sahabat Tabakur Channel, dapat disimpulkan bahwa Idul Fitri bukan soal harta, tapi soal hati. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari kemewahan, tapi dari ketakwaan, rasa syukur, dan kebersamaan. Dengan memahami esensi Idul Fitri, menjaga silaturahmi, dan tetap berusaha serta berdoa, kita bisa merayakan hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan, meskipun tanpa banyak uang. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan rezeki dan keberkahan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.